tak kelar misalkan, tidak ada itu. Ya Allah, saya kalah terus melawan nafsu ini, nyerah saya ya Allah, ya tolos nang neraka kalau begitu. Dan nerakanya neraka dunia duluan loh ya, neraka akhirat tuh nanti. Neraka dunia itu apa? Susah, menderita, posang, awaleng, galau, macam-macam, itu dah isinya. Itu neraka dunia itu. Jadi ketika ada orang, wah sudahlah ada usaha spiritualan, ya nggak apa-apa, saya tidak maksa kok. Allah Ta'ala nggak maksa. Tapi Allah bilang, faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Saya mau beriman, berimanlah. Injak tak apa-apa ki aja gitu. Katanya Allah Ta'ala, nggak maksa kok Allah itu ke kita. Hanya saja kalau dari hadis Rasulullah tadi itu, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil ini menuju jihad yang lebih besar. Apa ya Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Kalau jihad melawan musuh gitu ya, ya kalau contoh sekarang yang update apa, Iran ya, musuhnya jelas Amerika, Israel, berada apa tembak bom gitu. Nah, kalau dengan kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri, gimana? Tadi siang nafsunya diperangi dari makan dan minum, maghrib jocol boleh, melahap lagi, ya nggak bisa. Wah ternyata kalah, wah mensenikah. Terus kita gini kesimpulannya, kok kalah terus ya? Katanya kalau para wali, para sufi, para nabi itu begitu puasa ya puasa beneran, menghindari makanan, minuman dan sebagainya yang berlebihan. Saya kok kalah terus, ya tidak usah apa salah guna, jangan kalah boleh itu, tambah kalah lagi. Berarti sampai kapan? Ya sampai kita wusul pada Allah Ta'ala. Nggak ada bahasa selesai itu. Jadi bahasa selesai itu tidak ada sebenarnya. Contoh ketika sudah mengalami fana ya, sudah mengalami suwung, itu kan turun lagi. Deti manusia biasa boleh menjalani kehidupan normal lagi. Tapi bedanya dia menjalani kehidupan normal bersama Allah terus sudah gitu. Jadi setiap kehendaknya, setiap geraknya, setiap ucapannya sudah diiringi dengan kesadaran ketuhanan. Bedanya di situ. Apakah kalau sudah orang mencapai fana, orang mencapai bako, selamat dari dosa? Ya tidak, tetap ada. Bahkan ujiannya akan lebih berat dari ujiannya kita-kita gitu. Oh kalau begitu saya tidak mau diuji terlalu berat Ustaz gitu. Ya sudah, tidak usah naik kelas, kun pak kun gitu, mulai lambat nol kecil, tak remare, tak ke sekali. Kenapa tetap nol kecil? Ya pak kun ngarap ganjaran sama swarga itu nol kecil namanya. Gitu. Ya mohon maaf saya tidak menghinakan orang yang berharap pahala dan surga, tetapi setidaknya grade keilmuan dan pemahaman kita dalam beragama harus naik. Masa usianya sudah 50, pemahamannya yang di SD yang dipakai. Ya contohnya waktu SD, cong ben mentak bajeng masuk neraka deki, itu SD. Ben men bajeng masuk surga, oleh ganjaran boleh, itu SD. Udah sekarang kainan akan SD lah. Mbah, ternyata apa kun ganjaran bi neraka jadi landasan ibadahnya. Berarti kan umurnya tua, pengetahuannya tidak pernah tua. Lah yang begini ini yang harus kita hindari begitu. Tapi ada kalanya orang sudah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, ya tidak apa-apa gitu. Berarti dia mengingkari ayat atau mengingkari hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Atau mencari ilmu itu dari liang lahat sampai dari rahim ibu, dari dilahirkan sampai ke liang lahat. Berarti dia mengingkari hadis itu. Jadi hadis itu menjelaskan, membuktikan kepada kita bahwa belajar itu nggak pernah selesai. Kalau kuliah pernah selesai, setelah lulus S1 selesai, lulus S2 selesai, lulus S3 selesai. Tapi belajar itu nggak pernah selesai. Kalau secara formal iya selesai gitu. Hanya kadang kita ya tanyalah sama kita sendiri, kok saya males ya untuk nambah ilmu ya, saya males kok untuk belajar itu, kenapa ya gitu.
Ya tanyakan kepada diri kita masing-masing gitu. Karena mungkin tidak merasakan manisnya ilmu, tapi orang yang merasakan manisnya ilmu, apalagi itu ilmu rohani. Ilmu rohani itu tambah diminum kayak air laut. Bukan hilang haus, tambah dahaga kita minum, tambah banyak kita minum, tambah haus karena rasa penasarannya, rasa ingin tahunya secara alamiah itu akan terus bertambah. Di situ bedanya dengan pengetahuan yang sifatnya zahir. Pengetahuan zahir itu ada orang melakukan penelitian tentang hukum keteraturan semesta melalui ilmu fisika. Kalau hari ini dengan fisika kuantum, kemudian terbukti bahwa alam ini benar-benar presisi, tidak ada yang kurang 1 inci pun dalam ukuran dan sebagainya, sehingga ini yang membuktikan terhadap adanya Tuhan umpamanya. Ketemu selesai gitu. Tapi kalau dengan yang namanya ilmu rohani itu enggak, ada orang sudah dari alam nasut, dari alam kemanusiaan, pikirannya naik ke alam malakut, dari alam malakut terus kemudian naik lagi ke alam jabarut, alam ma'rifatullah itu. Dari alam ma'rifatullah jabarut naik ke alam lahut, alam wahdah, alam kesatuan dengan sifat-sifat Tuhan. Setelah itu kayak apa ya kalau hidup bersama Tuhan di bumi? Ya artinya saya kembali lagi menjadi manusia normal setelah mengalami hal-hal fana tadi, kembali lagi menjadi manusia normal. Kayak apa ya rasanya? Kalau dulu kan ada, misalkan ada orang pernah dia hidup sebelumnya dengan sifat kemanusiaannya, dengan sifat kebinatangannya, terus ini kemudian disirnakan oleh Allah Ta'ala mencapai suwung, setelah suwung diisi dengan sifat ketuhanan, terus ingin jadi manusia normal. Kayak apa ya rasanya? Tetap itu. Oh, dari ini saya dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat pemahaman. Nah, hal-hal yang demikian itu adalah karunia dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, yang dia pilih begitu. Maka tidak pernah selesai itu, perang itu nggak pernah selesai itu. Jadi kalau bahasanya Rasulullah itu nggak pernah melepas baju besinya sebelum menuntaskan perang, berarti kita tidak boleh mengatakan selesai sebelum selesainya nafas dari badan, alias mati begitu. Itu bedanya. Makanya Allah Ta'ala ketika bercerita tentang kematian, Allah bilang apa? La taqulanna li syai'a wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kamu sekali-kali mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Kenapa? Karena jiwanya tidak pernah mati. Kok bisa? Karena ideologinya, keyakinannya para kekasih Allah itu hidup di hati murid-muridnya. Contoh, Syekh Abdul Qadir Jilani itu sudah 900 tahun lah dari sekarang, tapi ruh Qadiriyah itu tetap hidup sampai hari ini. Ini Ibnu Athaillah ini abad ke-13 Hijriah Masehi. Ini sampai hari ini masih hidup. Apanya yang hidup? Ajaran-ajarannya masih hidup. Jadi ini masih hidup di dalam jiwa para penganutnya, di dalam jiwa para pengkajinya. Itu diantara makna bahwa manusia yang mati di jalan Allah nggak pernah benar-benar mati. Karena apa? Ideologinya, keyakinannya akan terus berjalan. Selain dirinya sendiri memang masih dalam keadaan hidup. Gitu. Wujud nyatanya apa? Ajarannya tetap kita pakai sampai sekarang. Al-Ghazali, seorang ulama sufi wafat 1111, itu sampai hari ini ajaran ikhya-nya masih diamalkan oleh manusia. Itu buktinya bahwa pengetahuan seseorang apabila diamalkan sampai mencapai level kekasih Allah Ta'ala, maka pengetahuannya tidak akan pernah selesai, ideologinya tidak akan pernah mati, tetapi akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan cara berpikir para pengikutnya. Maka rugilah kita kalau umur kita habis untuk mikirin yang namanya sampah dan dunia.
Makanya katanya Rasulullah itu pulang perang Hunain, kalau orang Quraisy itu membawa sampah dunia dalam bentuk unta, kambing dan perak, kalian wahai sahabat Ansor pulang membawa aku. Mereka pulang ke Mekah membawa harta, kalian pulang dari Hunain ke Madinah membawa aku. Apakah kalian tidak ridho dengan itu? Apa katanya para sahabat Ansor? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tina pun terkata oleh harta sama sekali, sepenting oleh ajunan Gusti. Boh, ya mau dibanding dengan apa itu? Wong itu adalah hakikat alam semesta beserta isinya. Jadi ya wajarlah namanya manusia. Boh, mak ring Ansor teh beri sekali be Gusti Kanjeng Nabi. Mak semua harta rampasan perang bagi ka orang apa namanya? Bagi ka orang muhajirin semua. Kita ini kok udah dapat apa-apa, padahal pedang kita ini masih basah oleh darah gitu. Belum kering dari darah kaum kafir Hunain gitu. Tapi kenapa kita ada dikasih harta rampasan perang? Jawabannya tadi itu. Makanya ada fadilah juga, ini bicara fadilah, bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan umroh pahalanya. Kenapa? Karena orang Madinah pernah iri dengan orang Mekah. Ya Rasulullah, kalau orang Mekah itu sholat 1 rakaat sama dengan 100.000 di masjid yang lain, dan mereka bisa melaksanakan umroh kapanpun mereka mau. Sedangkan kami di sini, ya dulu kan bukan kilo ya hitungannya ya, butuh berhari-hari untuk sampai ke Mekah ya Rasul gitu. Dan itu pun kalau kita naik unta atau naik kuda. Kalau kita jalan kaki akan lebih lama. Apa katanya beliau kemudian? Ya sudah, Allah ngasih tahu sama kalian bahwa kalau kalian pengen pahala umroh, sholatlah di Masjid Kuba 2 rakaat. Ya, berarti Rasulullah juga mengajarkan fadilah. Iya. Siapa yang mengatakan fadilah itu salah? Gitu. Enggak, fadilah itu tidak salah. Tetapi dalam beragama, tingkatan-tingkatan pemahaman itu harus di-upgrading terus-menerus. Jadi tidak pernah finish, tidak pernah selesai gitu. Kalau yang merasa selesai, ya berarti sudah tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik begitu. Yang lain mungkin Ustaz Rajak mungkin. Oh masih. Yang selamat dari dosa hanya Rasulullah. Orang yang sudah fana masih tetap melakukan dosa. Katanya tadi kalau sudah fana, seluruh geraknya adalah geraknya Allah, seluruh bicaranya adalah bicaranya Allah Ta'ala begitu. Nah, ketika dia berada dalam lingkungan yang salah, dia akan ke bawah salah juga. Iya, iya secara fisik dia manusia normal. Contohnya begini, Allah Ta'ala mengatakan, misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal dan baik. Kita kan manusia normal, hidup di lingkungan seperti ini misalkan, onjengan mas, tahu kalau makan daging itu akan menghambat perjalanan ingatan dirinya pada Allah Ta'ala. Itu satu, kan begitu. Terus karena kita diundang, apalagi kita bertamu, ikramut dhaif itu kan kewajiban bagi tuan rumah. Sebaliknya kita menghormati tuan rumah juga, hanya mau tidak mau dimakan atau enggak. Padahal kehendaknya tidak pengen, karena sudah tahu. Nah, tapi menggula tak ada Ustaz. Niser ke tuan rumah. Nah, apa boleh cangkolang kalau tuan rumahnya orang yang tidak mampu, akan bikin perasaan.
arah apa mati deer tangga kanan apa tak nyaman, bisa begitu. Akhirnya apa? Deer. Salah kan? Salah. Jadi fana itu tetap melakukan dosa. Mangkan mempas bede ini yang sudah fana ya. Makanya mempas bede orang, ada manusia bilang gini, apa salah saya? Tompoan. Jangan apa salah saya? Tompoan. Kenapa bisa begitu? Ya karena keakuan tadi yang tidak mau mengakui salah. Kan sudah ada itu di Mahfudzat, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu kadang-kadang salah bi lopah. Pas kita sih nanya, apa salah saya gitu? Di mana salah saya? Ya bedenang bantibi gitu. Ya, orang yang nyampe fana saja masih berbuat dosa, apalagi senak-kanak gitu ya. Namun sefana masih berbuat dosa, apalagi sekina karena ya pikirannya belum dewasa, jiwanya belum dewasa, jelas itu sebenarnya itu yang tidak akan pernah bisa kita hitung begitu. Maka bahkan orang yang capai fana bisa nggak terjebak dengan zina? Bisa, masih bisa. Hanya bedanya dia kan kekasih gitu loh. Kalau salah ya namanya kekasih ya dimaafkan langsung. Bedanya di situ. Bedanya di situ Ustaz. Jadi kalau kita membandingkan dengan orang-orang demikian, karena dia adalah kekasihnya. Ya contohnya Nabi Musa itu ngelama kan ke Allah Ta'ala. Ya tapi karena Nabi Musa itu kekasihnya, ya tetap dimakfu sama Allah Ta'ala. Apa yang tidak ditanya sama Nabi Musa? Semuanya ditanya sama Nabi Musa alaihissalam itu. Bahkan puncaknya apa? Puncak kesalahannya Nabi Musa kalau dianggap salah secara irsyadi ya, bukan secara maulawi. Kesalahan itu kan ada dua, hukum itu ada dua secara tauhid. Ada perintah yang bersifat wajib, hukum maulawi namanya. Ada perintah yang bersifat petunjuk gitu. Puncaknya apa? Ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Allah Musa Al-Kalim, adakah orang yang lebih pintar dari engkau? Tidak ada. Akhirnya disuruh berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Itu sebagai bentuk kesalahan sebenarnya kalau diukur dari derajat kenabiannya. Gitu. Kalau diukur dari derajat kenabiannya. Nah, kalau diukur dari derajat manusiawi seperti kita, kok beda saya lebih pintar dari mbian Ustaz? Oh, sombong pon. Nah, tidak apa-apa. Sombong itu boleh untuk kita karena makomnya kita makom di situ, memang makom sombong memang. Gitu loh. Tapi kalau diukur dari derajat kenabian itu enggak boleh. Makanya ada istilah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Jadi yang kebaikannya orang-orang abror itu masuk kategori jelek bagi orang-orang muqarrabin itu. Karena Nabi Adam itu muqarrab, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka melakukan pelanggaran terhadap buah huldi itu dianggap salah gitu. Jadi ibaratnya kalau secara fikih makruh lah gitu. Secara fikih itu makruh gitu. Artinya kalau secara umum pelanggarannya para nabi itu melanggar hal makruh, hal sesuatu yang tidak disetujui oleh Allah Ta'ala, tidak nyampe pada level haram gitu. Makanya Nabi Adam tidak dihukumi dosa. Jangan pernah menghukumi Nabi itu dosa. Kalau kita menghukumi Nabi Adam dosa, apeslah keyakinan kita itu. Berarti kita keturunan pendosa. Kita ini sudah steril. Di zaman Nabi Nuh dihancurin semua itu yang para pendosa itu. Disisain 160 orang yang taat pada Nabi Nuh dan Allah Ta'ala. Ki nggak nikah. Apa boleh pas katorona Kan'an, naudzubillah min dzalik. Kan'an seta selam bro. Apa boleh pas itu ndik keturunan, aduh. Ya istilahnya mungkin singa bin harimau nanti jadinya. Kalau ndak bin babi, bisa begitu. Jadi disitulah kesadaran-kesadaran kita yang harus kita tambah ya, bahwa ilmu itu tidak pernah ada selesainya, sehingga orang yang fana pun tidak akan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena itu midat. Midat itu apa? Tinta ya, sebagai bukti di hadapan
Allah Ta'ala nantinya gitu. Jadi kalau kita tidak jadi manusia yang setidaknya suka belajar, ya paling enggak suka melakukan perenungan diri lah gitu, melakukan koreksi diri terus menerus. Karena hidup ini sudah kayak gini, lagu boleh malam terus begitu. Pertanyaannya adalah kapan iman pengetahuan kita bertambah kemudian gitu. Karena sebenarnya ini enggak ada sih yang kita cari. Apa sebenarnya yang kita cari? Tidak ada. Yang kita cari sejatinya adalah Allah Ta'ala. Masalahnya sedikit orang yang mau diajak mencari Allah, enggak banyak. Nah, mencari bese banyak kan jana Ustaz. Mencari bese, nyari kelakuan, nyari penghasilan banyak kan jana. Yang penting kita punya modal ngajak orang, insya Allah iya. Tapi kalau untuk nyari Allah, Allah ini tina mas. Pembahasan maju ngaji itu. Berarti itu Allahnya yang ditinggalkan. Enggak apa-apa, karena memang dia menjawab dengan nafsunya, bukan dengan jati dirinya. Yang begitu akan sangat susah untuk sampai kepada jati diri seperti itu. Mungkin itu ya untuk malam hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mungkin minggu depan di minggu terakhir Ramadan. Setelah itu kita libur mungkin 2 ahad atau 3 mungkin, baru kita mulai setelahnya Idul Fitri nanti. Semoga yang kita lakukan ini ada manfaatnya buat kita bersama, menumbuhkan kesadaran rohani kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala baiti Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Ahmad Muhammad Habibullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Qasim ar-Rahman minna. Wassalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Allahumma rizukna ya Rabb ilman nafi'an wa hikmatan muta'aliyatan wa amwalan mubarakah wa salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa amalan salihan muqabbala wa ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am marratan ba'da marrah bi asinil hal ya karim bi haqqi Ahmad Muhammad kun fayakun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna an-nadhrah wa naltaqi bi hadrati habibikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril ba'il Fatihah.